Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung membedah sebuah tempat yang luar biasa menarik, di mana bentang alam fisik yang super dramatis bertabrakan langsung dengan cerita rakyat lokal yang kental banget. Kita bakal jalan-jalan ke Pantai Karangbolong yang ada di Anyar, Banten. Siap-siap ya, karena kita akan lihat gimana sih kondisi geografis sebuah tempat bisa melahirkan sebuah kisah mistis yang terus bertahan melintasi zaman. Oke, mari kita selami ini. Buat banyak masyarakat setempat dan para pelaku spiritual, pantai ini tuh bukan sekedar destinasi wisata biasa buat bersantai. Sama sekali bukan. Ada keyakinan yang sangat kuat kalau bentang alam karang di sini benar-benar bertindak sebagai batas harfiah, semacam gerbang gitu ya, antara dunia nyata kita di daratan dan domain gaib laut selatan, yang konon dipimpin oleh Kanjeng Ratu Roro Kidul. Nah, terlepas dari percaya atau enggaknya kita, narasi turun-temurun inilah yang membentuk identitas dan atmosfer kuat dari tempat tersebut. Bagian pertama dari bahasan kita, Misteri Pantai Karangbolong. Nah, yang bikin ini super menarik adalah nama Karangbolong itu kan sebenarnya cukup pasaran ya di Nusantara kita. Anda mungkin pernah dengar nama pantai serupa di Sukabumi atau daerah lainnya. Tapi pesisir di kawasan Serang ini punya misteri masa lalu yang sangat unik dan mengakar dalam. Jauh sebelum ngetren dengan sebutan Karangbolong, tempat ini pada zaman dulu dikenal dengan nama Pantai Suraga atau Pantai Karangjuragan. Kenapa ini penting buat kita bahas? Karena perubahan nama ini jadi bukti nyata kalau legenda modern yang sering kita dengar sekarang sebenarnya punya akar sejarah lokal yang sangat dalam. Lanjut ke bagian kedua, legenda Pangeran Suryadilaga. Jadi, figur sentral dari semua cerita rakyat di kawasan ini adalah Pangeran Suryadilaga. Beliau ini tokoh yang sangat dihormati dan sering dipanggil dengan gelar Raden Suradilaga atau Prabu. Berdasarkan sumber yang kita telusuri, sang pangeran datang ke ujung daratan yang dramatis ini untuk mencari pencerahan. Beliau bermeditasi dengan sangat mendalam, mencari jati dirinya, dan mencoba mendekatkan diri kepada sang pencipta. Di lingkungan yang luar biasa sepi dan berhadapan langsung dengan ombak besar inilah, sang pangeran benar-benar melepaskan semua urusan duniawinya. Masuk ke bagian ketiga, jejak pertapaan dan moksa. Coba kita lihat gimana ini semua saling terhubung. Sekarang kita bayangkan struktur fisik dari lokasi pantainya. Sang pangeran ini memilih spot yang bisa dibilang ekstrim banget. Sebuah karang terpencil yang menjulang sangat tinggi di atas permukaan laut. Dan yang bikin merinding, karang raksasa ini diikat dengan sangat kuat oleh akar-akar pohon kuno. Akar-akar ini umurnya udah ratusan tahun dan fungsinya itu persis kayak perekat alami. Bayangkan aja, akar-akar inilah yang menahan struktur ekstrim itu biar nggak runtuh ke laut. Detail geografis inilah yang seolah jadi saksi bisu dari kuatnya aura spiritual di tempat pertapaan beliau. Kalau kita coba susun runtutan waktunya, rutinitas sang pangeran ini benar-benar intens. Berhari-hari, kadang malah sampai berminggu-minggu, beliau mengisolasi diri di atas karang ekstrim itu tanpa pernah turun sekalipun. Beliau cuma sesekali aja turun dalam waktu yang sangat singkat, sekedar buat berinteraksi sama sahabat-sahabat kepercayaannya, dan habis itu langsung balik lagi bertapa. Siklus ini terus berulang, sampai akhirnya tiba di satu momen puncak, di mana beliau menghilang secara absolut. Dalam tradisi spiritual setempat, beliau diyakini mengalami apa yang disebut dengan moksa. Moksa ini pada dasarnya adalah fenomena menghilang sepenuhnya dari alam fisik, lenyap tanpa meninggalkan jejak jasmani sedikit pun. Nggak ada satu orang pun yang tahu kemana beliau pergi. Nah, gara-gara akhir perjalanan sang pangeran ini sangat misterius dan di luar nalar, reputasi supranatural dari Karangbolong ini akhirnya terkunci secara permanen di mata masyarakat. Sekarang kita melompat ke zaman kita. Bagian keempat, fenomena buaya Karangbolong. Ternyata legenda ini nggak berhenti cuma di masa lalu loh. Mistisisme kuno ini tiba-tiba nabrak era viral zaman sekarang. Belum lama ini, dunia maya sempat dibikin heboh sama video amatir dari warga lokal. Ada penampakan 2 ekor buaya misterius yang terekam kamera HP, lagi berenang di lepas pantai Anyer, tepatnya di perairan sekitar Karangbolong. Para investigator dan warga sekitar bahkan sampai turun lagi ke lokasi buat ngecek. Dan walaupun buayanya menjauh, keberadaan mereka memang terkonfirmasi nyata. Gara-gara ini, masa lalu yang tadinya tenang mendadak jadi bahan perbincangan panas lagi. Dan pertanyaan besar yang langsung terlintas di benak semua orang adalah, ini tuh beneran buaya hewan biasa secara biologis atau makhluk gaib? Karena begini, di tempat yang syarat banget sama sejarah moksa dan mitos batas alam gaib, tiba-tiba muncul hewan pemangsa besar yang gak wajar ada di sana. Jelas aja ini memicu banyak spekulasi. Orang-orang mulai mikir,
Apa makhluk ini cuma kebetulan aja lewat? Atau jangan-jangan ada makna lain yang lebih dalam? Dan ini benar-benar ngasih gambaran yang brilian tentang dua sisi koin yang selalu muncul di fenomena kayak gini. Di satu sisi, secara logis atau alamiah, kita bisa melihat ini cuma dua ekor reptil air yang kebetulan berenang menjauh pas orang-orang nyoba merekamnya. Masuk akal kan? Tapi di sisi lain, buat mereka yang memegang teguh kepercayaan supranatural, buaya-buaya ini diyakini bukan sekedar hewan biasa. Mereka dianggap sebagai entitas atau penjaga yang terhubung langsung sama batas kekuasaan Laut Selatan tadi. Kita di sini nggak lagi nyari siapa yang benar atau salah ya, tapi sekedar memahami gimana dua perspektif ini bisa terus hidup berdampingan. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil dari semua ini, kejadian di Karangbolong seolah mengingatkan kita kalau geografi fisik dan cerita rakyat itu jarang banget bisa dipisahkan. Dan ini menyisakan satu pemikiran yang lumayan provokatif buat kita semua. Ketika Anda melihat rekaman modern tadi, apakah Anda cuma melihatnya sebagai kebetulan murni di dunia biologi? Ataukah Anda sedang melihat gema dari masa lalu mistis yang menolak buat dilupakan? Sebuah teka-teki luar biasa yang bikin pantai Karangbolong ini bakal selalu memikat. Terima kasih udah gabung di penelusuran kita kali ini, dan teruslah pelihara rasa ingin tahu Anda.